Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pada saat yang sama, Suyi membuat penemuan baru. Meskipun ulat sutra emas memblokir pedang keduanya, kilau tubuh menjadi semakin redup, dan luka kecil di permukaan tubuh menunjukkan tanda-tanda retak. Tidak diragukan lagi, ini semakin parah. Bisa berhenti di sini, akui. Suara dingin ulat sutra emas bergema, sangat lemah, dengan kepahitan dan depresi yang dalam. Tampaknya tunduk pada Suyi dan mengakui kekalahan, yang merupakan pukulan besar dan memalukan baginya. Monster tua Su, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk mengambil ulat sutra emas ini untuk kamu gunakan sendiri? Hantu tua yang membawa peti mati itu sedikit tergerak. Ulat sutra emas ini menurutnya sangat luar biasa dan misterius. Jika Anda bisa menggunakannya sendiri, manfaatnya tak terhitung. Hal-hal yang terlalu berbahaya dapat menjadi bahaya yang tersembunyi jika tetap ada. Suyi mengabaikannya dan menembak lagi. Boom! Pedang mengaum, dan energi membunuhnya luar biasa. Kali ini, saat menggunakan kekuatan rahasia reinkarnasi, Suyi juga menggunakan sedikit nafas pedang 9 penjara. Dia tidak percaya dan tidak bisa membunuh ulat sutra emas yang aneh ini. Sialan! Pada saat ini, ulat sutra emas jelas sangat marah, dan sudah menundukkan kepalanya untuk mengakui kekalahan. Tampaknya lelaki kecil di tahap awal Rana Xuanzao begitu kejam sehingga dia akan mengabaikannya dan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Tapi ia tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa melihat tebasan pedang ini. Pada saat itu, di matanya yang jernih seperti mata musim semi yang dalam, ada kilau aneh, dan berbisik, aku berkata, aku tidak akan mati. Boom! Lampu pedang meledak, dan kekuatan pedang mengamuk. Di bawah tatapan Suyi dan hantu tua pembawa peti mati, tubuh berbentuk cincin ulat sutra emas bergetar hebat, dan kemudian bekas luka kecil di permukaannya benar-benar retak, dengan ledakan. Cahaya keemasan muncul di langit. Segera, pemandangan luar biasa dipentaskan dalam penglihatan Suyi dan hantu tua yang membawa peti mati. Dalam cahaya keemasan tubuh ulat sutra emas, ada kupu-kupu menari tidak jelas, tubuh ramping dan sayap indah bermandikan cahaya keemasan, seperti nirwana dan hidup seperti memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu. Hantu tua yang membawa peti mati itu tercengang dan tidak bisa dipercaya. Suyi juga mengerutkan kening. Ulat sutra memang makhluk yang luar biasa. Namun, ulat sutra emas ini sangat aneh. Itu jelas terbunuh dan tubuhnya meledak, tetapi berubah menjadi kupu-kupu, yang tidak kurang dari kelahiran kembali. Perubahan seperti itu sama sekali tidak terduga bagi Suyi dan hantu tua yang membawa peti mati, dan membuat mereka berdua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sinar cahaya keemasan memenuhi tubuh kupu-kupu. Lalu, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi untaian riak emas, membuat sketsa sosok anggun di kehampaan. Terima kasih, rekan Taois, karena telah membantu saya memecahkan belenggu dan membentuk kembali diri saya yang sebenarnya. Suara sombong terdengar. Dalam kehampaan, sosok anggun itu memadat dan berubah menjadi gadis cantik berbaju neon. Yang mencolok adalah di tempat di antara alisnya yang mulus, ada tanda bulat emas. Tanda itu seperti ulat sutra emas menelan ekornya, yang misterius. Simbol. Saya harus mengatakan, kecantikan gadis ini hanya menyesakkan, dengan pinggang ramping dan leher yang indah, bahu seperti pisau, sosoknya anggun dan anggun. Setelah membawa peti mati, hantu tua itu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menjadi marah dan menggertakkan giginya, dimengerti, penyihir ini menggunakan kita sebelumnya. Suyi menggosok alisnya dan bergumam, benar saja, semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. Dia bahkan tidak bisa mengakuinya, dia tertipu. Dan NBSP, itu hanya cangkang. Kesombongan dan tawa dalam suaranya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ini membuat pembawa peti mati menggertakkan giginya. Apakah itu dia atau Suyi? Mereka telah melewati badai dan bahaya besar di dunia. Tetapi siapa yang mengira bahwa sekarang mereka sedang dimainkan oleh ulat sutra emas? Ini memalukan. Suyi bertanya dengan dingin, bukankah kamu dan King Xiao itu barusan
Ketika saya menyebut King Xiao, ada sedikit niat membunuh di kedalaman mata jernih gadis itu. Segera, dia tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tanyakan? Kamu tidak terlalu baik sebelumnya, dan kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak melakukannya sekarang?" Bibir merah mudanya membangkitkan busur yang provokatif, matanya lucu, dan dia tampak seperti kucing bermain tikus. Membunuh dan membunuh orang pasti akan merusak pemandangan. Gadis itu mencibir, takut. "Yah, aku dalam suasana hati yang baik sekarang, aku tidak ada hubungannya, aku akan mengobrol denganmu." Sui Yi mencibir, "Tapi aku tidak mau bicara." Gadis itu terkejut, alisnya melengkung seperti pohon willow mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Boom!" Sui Yi memotong tanpa ragu-ragu. Sosok gadis itu muncul dari udara tipis dan menghilang, membuat pedang itu jatuh. Di wajahnya yang halus dengan pesona yang mulia dan arogan, muncul jejak ejekan di wajahnya, dan dia ceka-ceka berkata, "Aku cemas. Aku kehabisan napas, aku telah tertipu menjadi marah, aku masih terlalu muda dan terburu nafsu." Sui Yi tidak mengatakan apa-apa, menyapu dan membunuh gadis itu. "Si kecil, tidak ada gunanya, kultivasi Anda di tahap awal Rana Xuan Zhao, tetapi Anda tidak dapat membantu saudara perempuan saya." Ini membuat pembawa peti mati sangat khawatir. Gadis yang diubah oleh ulat sutra emas ini terlalu menakutkan. Dia melakukan perjalanan di pohon reinkarnasi dan tidak terpengaruh oleh kekuatan kekacauan. "Monster Su, kenapa kamu tidak mundur dulu? Wanita ini terlalu berbahaya dan licik, jadi jangan gegabah." Hantu tua yang membawa peti mati mengirimkan suara ke Sui Yi. "Negatif. Salah, aku hanya mencari peluang, terlebih lagi, apa kamu tidak melihat bahwa penyihir ini telah menghindar?" Sui Yi berkata dengan ekspresi tenang, "Jika dia benar-benar hanya ingin bermain denganku, dia tidak perlu bersembunyi." Hantu tua yang membawa peti mati itu menyipitkan matanya, dan sepertinya mengerti. "Anak kecil, jangan salahkan adikku karena kejam." Suara gadis itu lembut, matanya seperti air, dan suaranya sedikit dingin. "Sungguh, kamu kejam. Tunjukkan satu." Sui Yi berbicara dengan tenang. Ketika dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya untuk mengejar dan membunuh, tidak pernah diabaikan. Gadis itu mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Sui Yi tiba-tiba menggunakan kekuatan rahasia samsara untuk mengaktifkan Nether Record di tangan kirinya. Boom! The Nether Records bersinar, dan serangkaian pola rahasia yang kacau balau muncul di permukaan seperti halaman buku. Tiba-tiba, pohon alam segudang reinkarnasi bergoyang keras, membuat suara menderu, dan kekuatan Nether Origin yang semula tenang tiba-tiba mendidih dan menjadi ganas. Wajah cantik gadis itu membeku, tubuhnya yang anggun membeku, dan dia berteriak dengan keras. Dia menghindar. Boom! Ke segala arah, kekuatan kacau datang seperti tanah longsor dan tsunami. Naik. Cincin ilahi emas ini berputar, menunjukkan arti kesempurnaan tanpa awal dan akhir, tanpa henti, dan secara paksa memblokir kekuatan kacau dari pemboman. Boom! Cincin emas itu bergetar hebat, menyebabkan tubuh anggun gadis itu bergetar. Alisnya melengkung seperti bulan sabit berkedut, mata bintangnya melebar marah, dan berkata, "Kamu sangat hina, nak. Jika kamu tidak bisa mengalahkan adikku, gunakan saja kekuatan kekacauan di sini untuk membantu Anda." Itu benar-benar mengesankan. Lihat ke bawah. Dia jelas sangat marah, tidak lagi nyaman dan tenang, dan mulai menggunakan kata-kata untuk mengejek dan mengkritik Sui Yi. Melihat ini, hantu tua yang membawa peti mati tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Ini disebut kekuatan langit dan bumi, jika Anda tidak yakin, Anda dapat berani menekan kekuatan Anda sendiri." Kultivasi. Zhao Jingda Oxing berkelahi dengan saudaraku Su? Ini yang paling adil, bukan? Ketika dia berbicara, kekuatan kacau seperti lautan kemarahan menekan ke arah gadis itu, menghalangi mundurnya ke segala arah, dan tidak bisa lagi menghindar seperti sebelumnya. Dengan penindasan dan pemboman kekuatan kacau, cincin emas di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan keras, dan dampak yang mengerikan membuat sosoknya bergoyang, dan dia cukup malu. Wajah halus dan indah itu berubah pucat dan marah. Sui Yi tertawa, "Jika tidak perlu menghindar secara membabi buta,
tembak saja aku dan tekan aku. Huh! Gadis itu mendengus dingin, matanya dipenuhi amarah. Boom! Kekuatan kacau ditindas, dan cincin dewa emas di sekitar sosok gadis itu akhirnya kewalahan dan hancur pada saat ini. Wajah gadis itu menjadi pucat karena shock, jantungnya tenggelam ke dasar, ini sudah berakhir. Tetapi pada saat ini, kekuatan kacau yang mengamuk dari segala arah tiba-tiba mandek, dan kemudian runtuh, surut seperti air pasang. Mata gadis itu linglung, dan dia tampak tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat matanya untuk melihat pemuda berjubah muda di kejauhan, masih tidak percaya, kenapa kamu tidak melakukannya? Bukankah menurutmu ini waktu terbaik untuk mengobrol? Di kejauhan, Su Yi berbicara dengan tenang. Ketika dia berbicara, dia mengambil hantu tua pembawa peti mati di punggungnya, meletakkannya di sampingnya, dan menyingkirkan jantungnya yang berukuran 3 inci. Pemuda itu mengeluarkan sebotol anggur, memegang rekor Netherworld, dan berdiri di tengah kabut yang kacau. Gadis itu dengan cepat menjadi tenang. Ketika dia melihat Su Yi menyembuhkan hantu tua pembawa peti mati, dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Meteorian Arrow dicetak dengan kekuatan, aturan Tai Yi, yang sangat sombong. Yang tidak dapat diberantas dengan cara biasa. Setelah jeda, dia mengingatkan, semakin lama penundaan, semakin serius cederanya, sampai darah dan jiwanya ditelan dan dia mati mendadak. Ekspresi hantu tua yang membawa peti mati itu berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, bajingan bernama King Xiao itu benar-benar bukan burung yang baik. Hal ini membuat si pembawa peti mati menyadari bahwa gadis itu tidak khawatir. Su Yi berpikir sejenak dan berkata, bantu dia sembuh, aku akan memberimu cara untuk hidup. Dia mencobanya, dan luka hantu tua pembawa peti mati itu sangat sulit untuk ditangani. Dia berpikir bahwa menggunakan nafas pedang 9 penjara sudah cukup untuk menghancurkan apa yang disebut aturan Tai Yi, tetapi dengan cara ini, nafas pedang 9 penjara kemungkinan besar akan melukai peti mati, hantu tua. Kata-kata Su Yi membuat gadis arogan itu sangat tidak nyaman, alisnya berkerut. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Situasinya lebih kuat dari orang, jadi saya harus menundukkan kepala. Tolong sopan jika Anda meminta bantuan saya. Meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda di sini, tetapi jika Anda ingin membunuh saya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Gadis itu berkata, mengangkat tangannya yang polos, dan cahaya keemasan bersinar dari ujung jari putihnya, minggir. Berteriak. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya. Cahaya keemasan keluar dari udara tipis dan menyapu tubuh hantu tua pembawa peti mati. Segera, hantu tua yang membawa peti mati itu bergetar dan batuk dengan genangan darah hitam. Segera, pipinya menjadi merah, luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan semangat awalnya yang lamban juga pulih. Hebat, teknik rahasia macam apa ini? Hantu tua yang membawa peti mati itu tercengang. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat gadis cantik dengan pakaian warna-warni. Gadis itu melipat tangannya di depan dadanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya tipuan kecil, jangan disebutkan. Su Yi dan hantu tua pembawa peti mati itu saling memandang, dan mereka berdua geli, tetapi aku tidak melihat bahwa gadis yang diubah oleh ulat sutra emas itu masih sangat bangga. Su Yi berkata terus terang, jawab aku beberapa pertanyaan dan aku akan membiarkanmu pergi. Gadis itu mengedipkan matanya yang basah, dan suaranya lembut dan manis, kalau begitu, bisakah kamu menjawab beberapa pertanyaan untukku? Tidak diragukan lagi, semua metode luar biasa yang ditunjukkan Su Yi sebelum berhasil membangkitkan minat gadis itu. Tentu saja. Su Yi mengangguk. Siapa kamu? Su Yi berkata tanpa ragu. Gadis itu tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Ah Chai, atau Saudari Chai, bagaimanapun, dari segi usia, aku lebih tua darimu, dalam hal Taoisme, aku lebih tinggi darimu. Kamu, panggil aku kakak, tidak rugi. Hantu tua yang membawa peti mati memiliki mata yang aneh, wanita ini sengaja mencoba untuk mengalahkan hantu tua Su dalam hal senioritas. Tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Su Yi berkata ringan. Su Yi mengingatkan,
Juga, saya bertanya tentang asal, bukan nama. Saat menjawab pertanyaan, jangan hati-hati, hindari yang penting saja. Gadis ini sangat cantik dan licik. Suyi tidak berpikir bahwa pihak lain telah sepenuhnya mengaku. Dari mana saya berasal? Dao memiliki asal-usul dan kematian, dan telah mengawasi perubahan bintang-bintang dari dinasti masa lalu. Dia pernah berjalan sendirian di dunia, dan dia terbiasa melihat suka dan duka semua makhluk. Suyi menyela, berhenti. Acai berkata tidak senang, ada apa? Tidak perlu mengatakan omong kosong yang benar dan salah ini. Suyi menggosok alisnya, katakan saja padaku, dari mana kamu sekarang bisa berasal? Acai sedikit kesal, menatap tajam ke arah Suyi, dan berkata, di tempat lain, hanya karena sikap aroganmu, aku sudah membunuhku berkali-kali. Hantu tua yang membawa peti mati tertawa dan mengancam hal seperti itu seringkali merupakan pertunjukan yang paling pucat dan tidak berdaya. Saya benar-benar memiliki kemampuan. Bagaimana saya bisa mengatakan kata-kata marah seperti itu? Lakukan saja. Namun, Nian Zai menyelamatkannya dari cedera barusan. Dia akhirnya menahan diri dan tidak berbicara buruk. Mungkin dia menyadari bahwa Suyi tidak mudah dibodohi, jadi Acai tidak main-main lagi. Segera, Suyi mengetahui bahwa gadis itu berasal dari dunia berbintang besar yang disebut Qianji, yang terletak di kedalaman langit berbintang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bermeditasi di Taiyi Daomen, kekuatan pertama dari alam seribu mesin bintang. Dan identitas gadis itu di Taiyi Daomen sangat terpisah, dan dia dihormati sebagai roh mayat hidup. Pria berambut putih yang menyebut dirinya King Xiao, sebelumnya adalah penatua tertinggi Taiyi Daomen. Dia tampak muda, tetapi sebenarnya dia adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. 10 tahun yang lalu, ketika King Xiao bepergian, ia memperoleh kekayaan di langit, dan kekayaan itu terkait dengan perjalanan ruang waktu. Setelah eksplorasi dan kesimpulan King Xiao, ditentukan bahwa lintasan ruang waktu ini diduga sebagai jalan reinkarnasi yang menuju reinkarnasi. Dan, dia secara pribadi menyeberang jalan ini, dan akhirnya menemukan pohon reinkarnasi ini di asal bawah. Jadi, King Xiao kembali ke sekte untuk pertama kalinya, dan memberitahu kepala sekolah Tao Taiyi tentang masalah ini. Pada akhirnya, di bawah instruksi kepala sekolah Taiyi Daomen, biarkan King Xiao membawa gadis Acai, yang merupakan roh mayat hidup, melalui saluran ruang waktu, dan akhirnya mengambil Acai dikirim ke reinkarnasi Myriad Realms Tree ini. Mengetahui hal ini, Suyi mau tidak mau terkejut. Jalan reinkarnasi, yang menuju ke alam seribu mesin bintang ditemukan oleh King Xiao, dan di sepanjang jalan ini, gadis Acai dikirim ke pohon alam segudang samsara. Ini luar biasa. Ini bukan kredit King Xiao. Acai berkata, di ujung jalan reinkarnasi, ada waktu dan ruang tanpa akhir, dan tidak ada yang bisa melampauinya, bahkan King Xiao, dia hanya bisa menggunakan kekuatan magisnya untuk menghilangkan sosoknya dari daun di pohon reinkarnasi Myriad Realms. Itu tercermin dan tidak bisa masuk ke tempat ini. Setelah jeda, dia berkata dengan acuh tak acuh, dan saya berbeda. Saya memiliki kekuatan gaib bawaan-bawaan, yang cukup untuk melintasi ruang dan waktu dan antar jemput dinding batas. Tentu saja, yang paling penting masalahnya, kekuatan bawaanku bisa melawan dan melarutkan kekuatan reinkarnasi. Mendengar ini, hantu tua yang membawa peti mati itu diam-diam terkejut. Kekuatan magis bawaan terlarang macam apa ini, yang dapat menahan kekuatan reinkarnasi? Suyi tanpa sadar menatap gadis itu Acai Mei. Stempel emas hati. Suyi menduga bahwa kekuatan magis bawaan di mulut gadis itu kemungkinan besar terkait dengan kekuatan yang diwakili oleh tanda emas ini. Sayangnya, gadis itu tidak menjelaskan kekuatan magis bawaannya secara rinci, tidak diragukan lagi, ini adalah rahasianya sendiri. Apakah Anda datang ke sini untuk mencapai terobosan menjadi kupu-kupu? Suyi bertanya. Di kedalaman mata jernih Acai seperti mata air, ada niat membunuh yang tidak mudah terdeteksi. Tidak, aku di sini lebih untuk bertahan hidup, itu hanya kebetulan, berkah di penyamaran. Hidup, apa maksudnya? Suyi Dao. Ini juga terkait dengan bakat saya. Acai tampak sedikit sedih,
Putri Taiyi Daomen telah menderita cedera Dao yang serius. Setelah cedera Dao diperbaiki, hanya ada satu cara bagi putranya untuk bertahan hidup, dan itu adalah reinkarnasi. Dan kekuatan gaib bawaan saya dapat mengambil dan mengumpulkan kekuatan aturan antara langit dan bumi. Setelah menemukan segudang pohon dunia reinkarnasi di Qingxiao, Kepala Sekolah Taiyi Daomen berharap saya dapat membantu mengambilnya reinkarnasi. Sehingga putrinya dapat mencapai tujuan reinkarnasi. Omong-omong, fitur wajah Acai yang indah dan cantik menunjukkan niat membunuh yang dingin yang tidak dapat disembunyikan. Jika demikian, saya tidak keberatan membantu, tetapi yang tidak saya harapkan adalah itu. Terlalu banyak kepala sekolah Yi Daomen punya rencana lain, dan dia bermaksud membantu putrinya membawaku pulang setelah aku mengambil kekuatan reinkarnasi. Ambil. Suyi dan hantu tua yang membawa peti mati membeku di hati mereka. Jika ini masalahnya, kepala sekolah Taiyi Daomen ini benar-benar kejam. Cedera Dao masih bisa mewarisi bakatku, dan putrinya akan memiliki harapan untuk transformasi lebih lanjut di masa depan. Omong-omong, Acai mencibir, Qingxiao juga tahu tentang masalah ini. Mereka pikir mereka melakukannya dengan sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika saya meninggalkan sekte, saya pernah memiliki hubungan dengan Nyonya Putri Kepala Sekolah Yi Daomen telah bertemu sendirian. Pada saat itu, saya awalnya ingin menyelidiki cedera Dao-nya, tetapi siapa sangka, tetapi menemukan konspirasi ini dari jiwa putrinya. Jadi, aku pura-pura tidak tahu, dan bertindak bersama dengan Qingxiao, tetapi sebenarnya aku tahu di dalam hatiku bahwa ketika aku kembali dari tempat ini, aku ditakdirkan untuk menderita, jadi aku sengaja tinggal di sini selama bertahun-tahun. Omong-omong, Acai menatap Suyi dan menghela nafas, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tapi kemudian, dia tersenyum manis lagi. Namun, bertemu denganmu, juga membuatku menjadi berkah tersembunyi, biarkan aku berubah menjadi reruntuhan, dan benar-benar menghancurkan jalan tua yang mengikat tahun-tahunku yang tak berujung, memulai di jalur transformasi baru dan menjadi benar-benar berbeda dari masa lalu. Dia bahagia dan matanya berbinar. Pada titik ini, Suyi dan hantu tua yang membawa peti mati akhirnya mengerti. Tidak heran, ketika mereka bertarung melawan Qingxiao sebelumnya, Acai tidak memperhatikan dan tidak pernah membantu. Dan ketika mereka mengambil tindakan terhadap Acai yang berubah menjadi ulat sutra emas, Qingxiao sangat marah dan cemas. Itu sebabnya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.